Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita melaksanakan semua apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan menjauhkan diri kita dari semua larangannya. Apalagi kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada pada hari yang ke-28. Berarti tersisa hanya sekitar 2 hari lagi. Kemudian Ramadan akan segera berlalu. Dan dalam ayat yang tadi kami bacakan, maka perkara yang diminta oleh seorang mukmin dalam melakukan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membangun rumah Allah dan Ismail, maka mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari amalan kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Kenapa doa ini muncul? Karena seorang mukmin setiap kali dia melakukan kebaikan, dalam dirinya itu ada perasaan raja, penuh harap supaya Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal solehnya. Tapi pada aspek yang lain ada perasaan takut, ada perasaan khawatir. Punya kesempatan dia untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, tetapi ternyata tidak dia maksimalkan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat walladzina yu'tuna ma 'ataw wa qulubuhum wajilah, ada ayat yang Allah menceritakan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, kemudian hati mereka begitu merasa takut. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahum alladhi yashribuna al-khamar wa yasrikun, apakah mereka ini adalah orang-orang yang minum khamar? Apakah mereka orang-orang yang mencuri? Maka kata beliau sallallahu, la ya ibnat as-siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar as-Siddiq, walakinnahum alladhi yasummun, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, mereka banyak salatnya, wa yatasaddaqun, mereka banyak bersedekah, wa hum yakhafu alla yaqbilu minhum, tetapi mereka khawatir kalau ternyata amal mereka tadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah ulaika alladhi yusari'una fil khairat, yang senantiasa setiap dapat kesempatan maka bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan Ibn Abi Mulkiyah beliau menceritakan, adraktu bi thalathin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kata beliau ketemu dengan 30 dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu an nifaq ala nafsihi, dan semua mereka itu khawatir kalau dalam diri mereka itu ada kemunafikan. Karena sesungguhnya syarat amal itu akan diterima pertama mutabi'a li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di bulan Ramadan. Mereka betul-betul beramal, memaksimalkan ibadahnya sebagaimana yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hati mereka senantiasa ikhlas mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, innallaha la yaqbilu minal amal, Allah itu tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan wa bataghu bihi wajhahu, kecuali mereka dalam beramal betul-betul ikhlas dan mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau adalah orang yang terbaik setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai kata Rasulullah, kalau saja aku mengambil kekasih di antara manusia, tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Di akhir hayatnya beliau pernah mengatakan, ya laitani
aqdamu ala rabbi kaffalan la li wa la alayya. Wahai jiwaku, andai saja aku bisa menghadap kepada Rabbku, aku meninggal dalam keadaan kosong, aku meskipun tidak membawa pahala, tetapi yang penting aku tidak membawa dosa, terutama dosa kemunafikan, apalagi naudzubillah sampai kepada dosa kesyirikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang juga dijamin sebagai salah seorang sahabat yang akan masuk ke dalam surga, maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, sering sekali itu nempel dengan Huzaifah ibn Yaman bertanya, "Addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin." Wahai Huzaifah, apakah ada namaku ditujukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara orang-orang yang munafik? Makanya sebagai bentuk rasa takut mereka, merasa kalau mereka selama ini ada kesempatan untuk beribadah ternyata belum dimaksimalkan dengan baik, maka Umar bin Abdul Aziz beliau mengajak para sahabatnya untuk memperbanyak istighfar di penghujung bulan Ramadan. Kenapa? Karena bahkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, pertama misalnya wabil ashar hum yastaghfirun. Pada waktu sahur kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang soleh, yaitu mereka orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu mereka habis atau baru saja melaksanakan qiyamul lail, yang merupakan di antara sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Begitu juga beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk beristighfar minimal 3 kali setelah kita sholat. Dan ini menunjukkan apa? Karena ada perasaan khawatir kalau kemudian amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi amal di bulan Ramadan. Yang pada bulan Ramadan ada salah satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang melakukan kebaikan pada malam itu dinilai seperti dia melaksanakannya secara ajat rutin setiap malam selama lebih dari 1000 bulan. Makanya Rasulullah katakan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja kata ulama, sebenarnya kita bisa melihat apakah kemudian ibadah kita di bulan Ramadan itu sudah diterima, sudah membekas di dalam diri kita atau tidak. Karena sungguhnya kata Ibn Athaillah dalam kitab Al-Hikam, man wajada thamara amalahu ajilan fahuwa dalil ala wujudil qubul ajilan. Siapa mereka yang bisa merasakan akibat atau buah dari amalannya secara segera, maka ini adalah tanda kalau amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan famin alamatil qubul, di antara tanda kalau kemudian amal soleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama insya'us sadr, ada kelapangan dada. Dada ini menjadi lapang karena mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang-orang yang beriman, yang betul beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dikatakan kepadanya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya mereka ini orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah, tidak akan ada perasaan takut dan tidak akan ada perasaan sedih dalam hidupnya, yang adalah ketenangan batin. Maka siapapun mereka yang belum merasakan ketenangan batin, maka ini boleh jadi dia kemudian amalannya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin masih banyak dosa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, wal istiqamah 'alal khair. Di antara tanda amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun istiqomah, mudah dia untuk melakukan kebaikan. Karena faedahnya sesungguhnya al-hasanah tad'u ilal hasanah. Kebaikan itu akan mengundang kepada kebaikan berikutnya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali adalah kebaikan setelahnya. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan menghasilkan kebaikan berikutnya. Tapi sebaliknya, wa jazaa'u as-sayyi'ah, balasan bagi suatu kejelekan yaitu as-sayyi'ah ba'daha, yaitu kejelekan setelahnya. Kalau ada orang mereka melakukan suatu ketaatan, kemudian ternyata dia ikuti dengan suatu kejelekan, maka dikatakan ini tanda kalau ibadah orang ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
kita ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan akan segera berlalu. Bisa melihat apa kemudian Ramadan kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, di antaranya dengan melihat apa yang menjadi keadaan diri kita setelah Ramadan berlalu. Kalau kemudian kita tetap senantiasa berada di atas keistiqomahan pada amal-amal saleh yang kita lakukan, maka ini menunjukkan ibadah Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada orang yang mereka misalnya di bulan Ramadan dia banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan ketaatan, mungkin misalnya dengan sholat malam, ternyata setelah berlalu Ramadan orang ini tidak lagi melakukan qiyamul lail, maka ini kata para ulama adalah tanda kalau ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Amr, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Jangan sekali-kali kata Rasulullah engkau seperti si fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu orang ini banyak salat malamnya. Dia di bulan Ramadan senantiasa menjaga qiyamul lail, tetapi berlalu Ramadan kemudian dia meninggalkannya. Apalagi salat malam ini merupakan kebiasaan dari orang-orang soleh yang kalau kita ingin melihat apakah bahkan hati kita ini sudah bersih atau tidak, lihat bagaimana ajab dan nikmatnya kita merasakan qiyamul lail. Karena sesungguhnya tidak mungkin salat malam akan bisa ajab dilakukan bagi mereka orang-orang yang hatinya masih berlumur dengan dosa. Kemudian yang kedua juga dilihat dari puasanya. Maka ma'asyar muslimin rahmani wa rahimakumullah, meskipun sebentar lagi Ramadan akan berlalu, maka kita disunahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam paling tidak untuk berpuasa di bulan Syawal itu dengan puasa 6 hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadan," siapa mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, "tsumma taba'u 6 min Syawal," kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, "kana qasiyamud dahr kullah," maka seakan-akan orang ini telah melakukan puasa sepanjang masa. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Kita lihat dengan Al-Quran kita, karena sesungguhnya Al-Quran kata para ulama termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat mulia dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau taqurat qulubukum," kalau hati kalian bersih, "ma syabi'at min kalami rabbik," maka niscaya kalian tidak pernah akan kenyang dari kalam Rabbmu. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus istiqomah senantiasa di atas kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, termasuk akhlak kita, kebaikan kita. Bagaimana orang yang berpuasa seharusnya dalam dirinya muncul empati sosial yang kokoh. Dia di bulan Ramadan merasakan, ya Allah ternyata begini rasanya lapar. Ya, sementara dia tahu tidak sedikit di antara saudara-saudaranya yang mereka hidup dalam kesulitan. Maka dia pun senantiasa berusaha untuk merasakan penderitaan dari saudaranya. Itu kemudian dengan maksimal mungkin dia bisa memberikan bantuan terbaik yang bisa dia lakukan. Kemudian yang terakhir, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang benar berpuasanya, maka dia betul-betul akan ketat menjaga dirinya dari setiap dosa sekecil apapun. Karena puasa hakikatnya bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, atau melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Tetapi Ramadan hakikatnya adalah latihan, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, selain dia sibuk melakukan ketaatan bukan hanya yang wajib tapi juga melakukan yang sunnah, maka dia juga ketat mengontrol dirinya dari melakukan dosa. Karena dia tahu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap dosa itu pasti akan jelek efek untuk dirinya. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih punya sisa 2 malam lagi di bulan Ramadan.
maka segera kita lakukan koreksi, kita lakukan muhasabah dalam diri kita. Kalau selama ini mungkin masih ada yang kurang dari ibadah yang kita lakukan, maka kita maksimalkan pada sisa 2 hari ini. Yang mana para ulama terdahulu misalnya dengan Al-Quran, mereka bahkan ternyata bisa mereka menghatamkan Al-Quran. Ada yang sampai kalau sudah 10 hari yang terakhir, pada satu malam itu setiap malamnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan sesungguhnya karena Asy-Syafi'i Muhammad Idris bin Syafi'i rahimahullah yakhtimun Al-Quran fi syahr Ramadan bi-60 marrah. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sampai 60 kali. Wa kulluha fis shalah, dan semua beliau khatamkan itu dalam salatnya. Maka kalau berdasarkan standar ini, artinya 2 malam ini kita lihat bacaan Al-Quran kita misalnya sampai 5. Maka jangan sampai kita selesai bulan Ramadan ternyata tidak sampai khatam. Maka kita kejar, manfaatkan. Memang harus fokus ya menyelesaikan bacaan Al-Quran kita. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Dan insya Allah kalau kita mudah betul-betul tadi setelah melakukan amal soleh bulan Ramadan, kemudian setelah itu kita betul-betul istiqomah di atas ketaatan dan senantiasa menjaga amalan sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku mencintai seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan menjaga amalan-amalan yang aku wajibkan. Kemudian dia menambah dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbuhu, sampai kata Allah aku mencintai hamba ini. Dan masya Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku tercinta kepada seorang hamba, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih. Aku kata Allah yang akan menjadi telinga yang dengan telinga itu dia mendengar. Artinya telinganya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mendengar yang baik saja. Wa basarahu alladzi yabsiru bih, matanya pun akan aku bimbing hanya melihat perkara yang baik saja. Wa yadahu allati yaftishu biha, tangannya pun dibimbing hanya bisa menyentuh yang halal saja. Wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya pun dibimbing hanya bisa melangkah kepada tempat-tempat yang baik saja. Dan kalau dia meminta kepadaku, maka saya kata Allah aku akan berikan kepadanya. Dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku, maka niscaya aku akan melindungi orang ini. Maka apalagi yang kita harapkan? Kalau semua kemudian telah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan semua urusan kita tadi dalam bimbingan Allah. Tapi sekali lagi syaratnya yaitu kita harus senantiasa istiqomah di atas kebaikan, bukan hanya amalan yang wajib tapi juga amalan yang sunnah. Maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik, kemudian juga setelah Ramadan kita tetap istiqomah di atas ketaatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawwin 'alaina fi syakaratil maut wal najati minan nar wal afwa wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.